Yo guys, gue mau jujur nih, karena belakangan ini keasikan sama form factor TWS dan over-the-ear headphones, kita K2G kelupaan sama form factor yang satu ini, on-ear headphones. Nah, sekarang saatnya kita merefresh dengan melihat on-ear headphone yang lagi hot di luar sana. Ini adalah Sennheiser HD250 BT. Sennheiser itu brand audio favorit gue sejak kecil loh. Sebetulnya ini bukan headphone baru ya. Rilis di India akhir 2020, sementara global kalau nggak salah Q1 2021. Yang bikin gue penasaran dan pengen banget nyobain atau mereview on-ear headphone yang satu ini adalah harganya yang udah turun jadi Rp900.000. Apakah on-ear Sennheiser dengan harga affordable ini worth to buy? Sebelum gue jawab semua pertanyaan itu, jangan lupa subscribe ke channel K2G dan like atau dislike di akhir video. Sebelum masuk ke produknya, kita lihat boxnya dulu sebentar. Desainnya bertemakan biru putih ala Sennheiser, dengan gambar headphone-nya di depan dan jualan utamanya di belakang. Baterainya bisa up to 25 jam, superior wireless audio dengan dynamic bass, serta pilihan kodek penting seperti aptX, aptX low latency, AAC, dan tentunya SBC. Konten boxnya jelas, ada headphone-nya, lalu kabel USB A to C, serta booklet-booklet. That's it, langsung aja ya kita experience headphone-nya. Ini dia, Sennheiser HD250 BT. Sejujurnya, nggak banyak yang kita bisa bahas dari desainnya. Ini Sennheiser. Jarang banget ada desain-desain yang mencolok dari Sennheiser. Desainnya simple, dengan iconic branding S di samping. Materialnya terbuat dari plastik, ringan, nggak ngebebanin kepala sama sekali walaupun gue pakai berjam-jam. Mungkin karena ini pula nggak ada bantalan di headbandnya. Dari headbandnya ada kabel yang terkoneksi ke masing-masing ear cups. Buat yang mikir, wah ini bahaya nih, gampang putus nggak? Gue coba tarik-tarik lumayan kenceng sih, sejauh ini aman ya. Lagi pula, Sennheiser udah pengalaman seringkali ngeluarin headphone dengan desain begini. Kabelnya ini bakalan ngikutin posisi ear cups yang bisa di-adjust sesuai dengan ukuran kepala kita. Di bagian bawah ear cup sebelah kanan terdapat port USB-C buat charging serta 3 tombol yang jadi satu. Ada tombol volume up dan down mengapit tombol utama buat play pause, skip lagu, jawab atau reject panggilan telepon, serta buat pairing. Ya berasa jadul sih di tengah lautan headphone yang sudah mulai beralih ke touch sensitive controls. Tapi kita mesti ingat harga yang diberikan dan memakluminya. Terakhir ada LED indikator baterai dan status pairing. Bantalan ear cups-nya empuk dan nyaman ketika disandarkan di telinga. Gue bener-bener seharian dari pagi pakai headphone-nya sampai sore ketika bikin script ini, dengan cuman sesekali dilepas. Bantalan nyaman, on-ear design, dikombinasikan dengan begitu ringannya headphone ini, kuping maupun kepala gue nggak cepet berasa capek atau gerah. Untuk konektivitas udah pakai Bluetooth 5.0 dengan jarak yang bener-bener jauh. Ketika gue pakai di rumah, beda 3 ruangan pun nggak pernah drop out koneksi audionya. Nice! Sennheiser HD250 BT ini bisa dipakai di iOS maupun Android, dengan support kodek tertingginya untuk Android di aptX, serta AAC untuk iOS. aptX low latency-nya gimana? Gini, gue kan udah beberapa kali ya punya device yang support aptX low latency ya. Gue belum pernah sekalipun trigger aptX low latency-nya dari Android. Dipakai main game masih ada delay jadinya. Kalau nonton sih nggak ada masalah sama sekali. Setahu gue, satu-satunya cara supaya bisa memanfaatkan kodek ini adalah dengan connect ke transmitter aptX low latency secara kepisah. Kalau gue salah, please banget kasih tahu ke gue cara trigger aptX low latency dengan isi kolom komentar. Untuk koneksinya nggak butuh aplikasi sebetulnya. Tapi memang kalau mau download aplikasi Sennheiser dari App Store maupun Play Store, kita jadi bisa atur equalizer, cek baterai, dan update firmware kalau ada pembaruan. By the way, ini ngatur equalizer-nya simple banget dan cocok buat yang nggak suka pengaturan equalizer yang jelimet. Tinggal geser-geser kursor yang akan membentuk gelombang yang mengindikasikan tipe sound yang kita suka. Contoh, kalau suka yang ngebass ya geser kursor ke kiri atas aja. Untuk baterainya, gua tes bisa tahan pakai sekitar 2 harian dengan total pemakaian sekitar 23 jam di volume 80% dengan kodek aptX. Good lah, karena ngecharge-nya tuh lama banget guys, bisa lebih dari 3 jam.
Nah, sebagai pembahasan pamungkas, kita masuk ke sound quality-nya. Dilihat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, jelas harusnya bahwa kekuatan utama Sennheiser HD250BT ini bukan pada fitur, desain, maupun gimmick-gimmick lainnya, tapi pada sound quality-nya. Dengan 32mm dynamic drivers yang diberikan, headphone ini memperkuat sound signature Sennheiser yang dari dulu adalah clarity, akurasi, dan separasi instrumen yang bermain di berbagai frekuensi suara secara jelas nggak berantakan. Gue tahu ini karena dari zaman Bahela, dari zaman gue bener-bener lagi into jazz, headphone andalan gue adalah Sennheiser. Dengerin Max Oman-nya Foreplay, bener-bener asik banget di sini. Semua instrumen terdengar sesuai. Suara subtle hi-hats, fret gitar digeser, melodi piano, dan gitar yang saling bersambut terdengar semua tanpa ada satupun yang tidak seharusnya mendominasi jadi stand out. Terus dengerin lagu-lagu akustik live recording kayak Free Falling-nya John Mayer, memang akan selalu pas di produk audio Sennheiser. Kemudian kalau lagu-lagu modern bangsa indie pop, elektro, hip hop, atau EDM bagaimana? Disitulah equalizer tadi beraksi. Adjust bassnya sampai sesuai dengan kuping kalian. Mantap! Oh iya, hampir lupa nih. Call quality. Kalau kita teleponin di ruangan yang nggak terlalu berisik sih aman ya. Suara gue nggak pernah dikomplain sama lawan bicara. Selalu clear. Tapi memang kalau lagi di ruangan yang cukup berisik kayak cafe dan lain-lain, suara kita seringkali bakal kalah sama background noise. Secara posisi mic-nya cukup jauh dari mulut dan cuman ada satu omnidirectional mic-nya. Yo guys, gue sekarang lagi ada di cafe. Ini gue lagi merekam dengan menggunakan mic bawaan dari Sennheiser HD250BT. Gimana menurut kalian, suaranya cukup clear apa enggak kalau buat sehari-hari buat voice call? Kalau sekarang gue betul-betul di dalam ruangan yang nggak ada noise-nya. Ini gue di mobil ya, kondisi mobil mati, betul-betul nggak ada suara engine, nggak ada suara AC. Kurang lebih seperti ini kalau kalian menggunakannya. Headphone Sennheiser Bluetooth harga di bawah 1 juta. Jujur di awalnya gue sempet underestimate ya, apa bisa Sennheiser bermain di segmen ini? Oke lah, dia minim fitur seperti ANC, touch controls, terus advanced call noise suppression technologies, dan juga quick charging. Tapi Sennheiser sama sekali enggak courting dan enggak nego dalam hal kekuatan terbesar dari brand ini, yaitu sound quality. Buat kalian yang berminat, nggak usah pakai lama, kunjungi link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa videonya di like kalau kalian suka, di dislike kalau kalian nggak suka, dan juga jangan lupa subscribe channel kami supaya kalau kami posting konten-konten tentang audio seperti ini bakalan langsung muncul di beranda kalian. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!